to my video. Sorry gue agak ngos-ngosan hari ini. Jadi hari ini aku bareng partner nanjak aku si Edi akan mendaki bukit. Ya kata orang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Tapi menurut aku ini sesuatu yang sangat tinggi dan ntar aku kasih lihat ya treknya yang baru dari dari baru datang sampai ke parkirannya. Dan kalian lihat di situ ada tulisan welcome to Paljepang. Bagaimana perjalanan kita hari ini dan keril aku yang berwarna oranye. Ikutin aja video aku ya. Satu registrasi berapaan bang? 15. Kalau sama motor? Kalau sama motor 40 ya. 40. Dengan Pak siapa Pak? Pak Zul. Pak Zul ini pengelola di sini. Iya. Oh gitu. Kalau untuk pembukaan jalur pendakian di Paljepang ini hari apa aja? Biasanya ramai itu hari Sabtu. Sabtu dan Minggu. Selain hari Sabtu dan Minggu ada nggak yang sering nanjak juga? Ada. Tapi harus registrasi di awal. Nah, registrasi oh gitu. Di booking ya. Kalau yang Sabtu Minggu nggak perlu booking ya? Enggak, booking juga. Booking juga ya. Nanti nomor HP yang bisa dihubungi bisa disebutin? Kalau nomor HP yang bisa dihubungi kalau teman-teman dari Lombok atau dari luar Lombok pengen nanjak ke Paljepang di nomor berapa? Nah ini nomornya, nomor adminnya langsung. Iya, di 0 berapa bang? Nah 085 337 240 605. Oh itu ya, itu adminnya satu orang aja ya? Kemungkinan kalau 2 adminnya, tapi gitu. Dia lagi pergi ke Renjani, makanya disuruh saya gitu. untuk bookingannya hari ini sampai Sabtu. Oh gitu, oke. Terima kasih sebelumnya informasinya. Setelah itu hutan dan padang ilalang. Nah, kan sesuai SOP dilarang kita membawa musik salon. Ada yang bawa? Parang sama gitar. Nah setelah itu selama berjalan di blok 2 PHKM ini jangan sampai mengganggu tanaman masyarakat. Apalagi mencabut pagar untuk dijadikan tunjang. Nah setelah itu ada hutan, jangan sampai kita menebang pohon, apalagi menulis namanya di batang pohon itu, apalagi melakukan vandalisme. Setelah itu kan padang ilalang, buat teman-teman yang cowok ini ngerokok pasti semua ya. Nah kalau bisa puntung rokoknya itu dimasukkan di kantongnya kalau bisa. Jangan sembarangan buang sampahnya. Nah, kita menyarankan untuk ngecamp di camping ground 1 dan 2. Kami tidak menyarankan untuk naik puncak asli Paljepangnya karena treknya itu terlalu terjal. Nah selain itu kami tidak menyarankan juga naik ke sana di puncaknya. Itu di luar garis pertanggungjawaban kami. Nah terus disarankan ngecamp di camping ground 1 dan 2-nya. Nah udah itu aja. Mungkin ada yang ditanyain teman-teman. Ada tuh. Ada. Ayo lanjut ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jalan ya guys. Jadi guys dari parkiran sampai kita nanjak, itu di belakang.
Dari parkiran sampai nanjak itu treknya nanjak terus nih. Tapi nggak yang se ekstrim nanjak tonjok banget, adalah landai-landainya gitu. Jadi tadi kalian udah denger kan, kita di briefing dulu sama pengurusnya. Ada beberapa poin memang yang tidak boleh kita lakukan selama nanjak seperti itu. Itu berdasarkan SOP yang mereka buat yang berpihak pada keselamatan lingkungan dan masyarakat dan pendaki itu sendiri. So, ikuti kita ya. Jadi guys, ini jalannya itu emang nanjak. Dari parkiran sampai nggak tahu ini jalur yang mana, itu jalannya nanjak. Kalian bisa lihat di belakang aku, nanjak. Dan gue butuh ini, harusnya bawa trekking pole, tapi trekking pole-nya belum datang. Kok biar gue kering banget ya. Nah, sebelum sampai ke camping groundnya, kita bakal melewati hutan belantara. Dadah, ada Edi. Duh, Edi ngagetin gue doang. Nah, kita akan jalan terus sampai ketemu pos 1, 2, 3 savana dan akhirnya sampai di camping ground. Oke. Tadi kalian sudah lihat kan? Kita masukin hutan dan kita masuk ke hutan maksudnya. Memang rada-rada nih. Kita udah masuk ke hutan dan ini hutannya bisa kalian lihat tuh guys. Asri bener kan? I hope hutan di Lombok. Maaf ya bibir gue kering, soalnya kurang minum. Karena seperti kita tahu pandemi kayak gini nih, oksigen itu susah banget dicari. Lu pernah lihat vlog gue, bukan vlog deh, video yang gue share di Facebook tentang limitnya oksigen yang ada di Jakarta. Gue miris banget itu guys. Sedangkan kita yang ada di Lombok masih bisa menikmati oksigen yang dikasih sama pohon-pohon yang ada di alam, seperti di hutan yang ada di Lombok. Dan I hope hutan di Lombok terus terjaga dan terus asri. Dan bagi para pendaki, jaga terus kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan, supaya apa? Ini itu adalah salah satu warisan kita untuk generasi ke depan. Karena tugas kita merawat dan kemudian kita akan wariskan lagi ke mereka. Salam lestari, ikutin perjalanan kita ke Bukit Paljipang. Oke, akhirnya kita sudah sampai di pos 1 dengan trek yang masih menanjak tanpa ampun. Sampai kameraku goyang-goyang loh guys. Hahaha. Oke guys, kita udah sampai di pos 1. Abaikan rambut dan muka yang sudah kucel. Di sini udah ada, jadi dari sana noh, tuh, itu bakal kelihatan ada pos 1 karena di sini banyak petunjuk jalannya, walaupun kalian nggak pergi sama porter gitu. Ini adik-adik nih heboh bener. Nah itu mereka tuh paling demen banget kalau mau di videoin. Halo. Iya. Alhamdulillah. Jadi setelah itu kita bakal lanjut ke sono. Ada 3 pos. Ini baru pos pertama. Kita akan lanjut pos kedua sampai pos ketiga dan akhirnya nanti ketemu dengan camping ground 1 dan camping ground 2. Dan untuk Bukit Paljipangnya seperti kalian tahu kita dilarang untuk nanjak dulu karena itu di luar
tanggung jawab mereka. Seperti apa? Ikutin ya. Oke guys, ada insiden. Nih, sepatu gue kebuka. Tuh, kebuka. Tapi Edi punya cara biar dia nggak ngerti juga nih bisa tahan apa kagak nih. Nanti makanya kita bantu pakai tali tapi ini. Tuh, karena solnya lepas, jadi harus perbaiki. Dan sempet tadi gue kepikiran mau bawa mau bawa sandal jepit, tapi pas sudah sampai pos tuh kok lupa mau beli sandal jepit mau bawa sekarang beli. Iya, mau beli Keruan sandal hostnya jepit. Nggak keruan hostnya Don. Iya nih, udah oleng sementara. Tuh adik-adik lagi nunggu temennya ambil istirahat. Kak tuh adik mau ngapain nih sekarang nih sama sepatu nih. Oh my goodness, thank you Eddie. Udah sampai di pos 2. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu memakan waktu hampir 1 jam atau 1,5 jam. Jadi ini sudah mulai berkabut ya guys. Jadi kacamata sudah mulai kelihatan kabutnya. Dan kita akan lanjut ke pos 3. Kita nggak istirahat panjang-panjang supaya cepat sampai tujuan. Ikutin dan mohon maaf kalau bibir ini rada-rada pecah karena kekeringan, karena kita napasnya itu dari mulut semua ini. Oke. Lihat bawah. Kiri ambil kiri. Oke guys, kita sudah ada di atas awan. Ada di belakang itu adalah kabut. Itu bukan kabut guys, itu awan. Dan ini seperti biasa jalannya masih terjal. Jalannya nanjak terus guys sampai ke atas. Nggak tahu pos 3 di mana. Yang jelas kita tetap berjalan. Mana Ed? Oke. Apa? Kita nih sebenarnya istirahat gini sambil menikmati perjalanan kita yang seperti ini. Dengan cara gini lah kita bisa membahagiakan diri kita sendiri di alam. Gak apa-apa kita capek di sini, tapi keindahan telah menunggu kita di sana. Oke? Stay with me. Akhirnya guys kita udah sampai di camping groundnya yang pertama. Jadi jarak dari pos 3 ke camping groundnya itu sekitar setengah jam. Itu pun sudah jalannya kayak siput banget guys. Jadi ternyata dekat gitu. Dan di sini udah ada adik-adik. Dan di belakang kalian lihat itu adalah kabut guys. Kabut yang menyelimuti bukit ini. Jadi view-nya itu bagus pas pagi. Nah, tuh. Nggak lihat apa-apa karena kabut kan? Iya, kabut. Oh ya, itu tuh. Tuh. Adik-adik yang lagi
buat tenda dan yang masak. Masih ada camping ground yang kedua tapi agak sono. Kalian lihat jalan setapak di bukan setapak juga sih, jalan yang di belakang tuh. Itu adalah camping ground yang kedua, tapi kita nggak ke sana karena itu rada kabut, takut bahaya. Jadi kita diam di sini dulu. Oke. Oke guys, kalian lihat yang di sana, wah, di belakangku itu adalah camping ground yang kedua. Cuman karena kabut, nggak berani terlalu jauh dari camping ground yang pertama yang di sana. Seandainya kalau untuk ngelihat view Rinjani, katanya dari Paljepang ini adalah ada di camping ground yang kedua sana. Di sana itu langsung paginya itu bisa ngelihat view Rinjani. Dan kalian bisa lihat di sekeliling aku. Tuh, ini kabut semua guys. Tuh. Jadi ini emang kayak apa ya, tempat di atas awan gitu guys. Mudahan nggak hujan aja sih, karena kabutnya tebal. Aku mau jalan ke sana tapi nggak berani, kabutnya pekat gitu. Dan Edi ada di sana. Gitu. Alam itu emang healing, tempat healing yang baik. Kita sudah sampai di di Paljepangnya, dan aku sedang buat vlog lagi nih, introduction buat kalian. Jadi aku udah buat tenda, dan kalau udah lihat kan beberapa perjalanan kita dari berangkat sampai kita di camping groundnya itu, dan ada camping ground kedua di sana itu. Tapi besok pagi kita bakal ke sana, besok pagi, karena kita nggak boleh ngecamp di sana karena ternyata benar kabut banget di sana guys. Jadi oke. Perjalananku tadi itu dimulai dari sekitar jam 10:30 dari checkpoint pertama, yaitu di tempat awal kita registrasi tadi. Itu memakan waktu kurang lebih sampai 1, 2, 3 jam itu untuk nyampe ke
pos pos 1. Kita nyampe di pos 1 itu sekitaran setengah satu jam 1 gitu. Nah, antara pos 1 sampai dengan pos 2 itu estimasi waktunya itu hanya sejam. Itu pun sudah jalan kita tuh udah siput banget guys, dan jalannya itu nanjak terus, nggak ada landai-landainya gitu. Jadi sarannya kalau kalian kesini bawa trekking pole gitu, dan aku tadi pakai kayu gitu jadi trekking pole-nya. Terus dari pos kedua ke pos ketiga itu hanya memakan waktu setengah jam ternyata. Itu pun jalannya kita itu udah siput banget, dan kemudian dari menuju camping groundnya ini ternyata tidak memakan waktu banyak juga guys. Itu pun jalannya siput banget, setengah jam aja gitu. Jadi estimasi total waktu dari pertama naik sampai dengan camping ground itu 1, 2, 3, 4, 5 jam. 5 jam itu pun sudah jalan siput dan istirahat juga. Jadi untuk sekarang kita nggak bisa ngelihat apa-apa karena semuanya tertutup kabut. Tapi insya Allah besok pagi kita bakal ke puncaknya yang ada di sana gitu. Ada di sana, dan kalian lihat kan di situ ada tenda-tenda, itu adalah adik-adik dari Pringgisele yang ngecamp juga bareng kita tadi di sini. Dan tahu nggak guys, awalnya kita nggak jadi loh sama Edi kesini karena si masyarakat bilang di sana itu kan kita kesini tadi udah sepi banget, keadaannya sepi banget, dan akhirnya aku sama Edi tuh balik turun gitu. Ketemulah sama si adik-adik ini, katanya kita sudah registrasi Mbak. Ternyata pada saat kalian kesini tuh harus registrasi, dan nomor HP-nya itu ntar aku taruh di bawah. Tapi kalau kalian merhatiin banget tadi waktu aku buat video pas registrasi itu, pengurus dari Pal Jepang ini sudah nyebutin nomor HP-nya gitu. Jadi gimana ya, besok pagi kita akan jalan lagi. Dan kita akan cerita-cerita lagi ke cerita selanjutnya. Nah, siang ini masih jam 3:30 ya, sore gitu ya. Edi akan membuat pasta katanya. Bagaimana pastanya, kita lihat aja bagaimana hasilnya. Oke. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan kabut di sekitar bukit ini menghilang. Ya, walaupun gak hilang semuanya. Nah, kalian lihat di sini, ini adalah tenda-tenda kami para pendaki yang sudah berdiri di Bukit Pal Jepang ini. Nah, kelihatan kan itu tenda aku yang warna biru. Hehehe. Ini Edi lagi menikmati suasana kayaknya. Wah. Nah, itu kalian bisa lihat mulai menghilang pelan-pelan. Kita menikmati aja dia menghilang, dan kita akan menyaksikan keindahannya setelah kabutnya itu hilang. Tada, inilah dia penampakan bukit indah setelah kabutnya pergi. Dan itu adalah hamparan samudra yang ada di sebelah kiri kita. Dan ini adalah adik-adik yang sedang mengabadikan momen-momen indah mereka selama berada di Pal Jepang. Hai guys, welcome back to my video. Dan ini adalah hari kedua kita di Pal Jepang, dan kalian bisa lihat di sana itu adalah sunrise guys, sunrise yang baru keluar dari perbukitan. Dan di sampingnya itu adalah laut. Kalian bisa lihat laut beserta gugusannya. Itu adalah gugusan beberapa gili, tapi nggak tahu gili apa. Terus kita mutar lagi. Itu kita sudah sampai di view-nya dari si Rinjaninta. Dan sebenarnya Rinjani kita sedang ditutupi sama awan kecil gitu tuh. Bagus banget tuh, kayak siput gitu. Terus di sampingnya kita itu adalah
puncak dari Pal Jepang, Bukit Pal Jepang, tapi kita nggak muncak ke sana karena kayaknya kurang safety gitu, dan aku rada ragu gitu. Jadi kalau ada keraguan, jadi lebih enggak deh gitu kan. Dan di situ ada beberapa bukit lagi yang nggak tahu aku namanya bukit apa. Yang jelas itu adalah bukit dan bisa didaki. Dan the beautiful view this morning adalah sunrise yang keluar dari balik bukit. Nah, itu dia. Itu adalah sunrise kita pagi ini, guys. Dan ini adalah trip kedua aku menanjak. Yang awalnya kita nanjak di Pelawangan Selatan dan di 2800 mdpl, dan ini adalah sekitaran 1950 atau berapa gitu mdpl. Jadi bagaimana dan seperti apa kita pulang hari ini, ikutin kita ya. Sekarang kita udah selesai packingnya, kita mau turun, kita mau pulang, oke? Sekarang mungkin udah jam 8. Mana jamnya? Udah jam 8. Jam 8 lebih. Sebelum kalian pulang, kalian lihat sampah-sampah kalian Gak ada power bank, Dek. di bawah. Kalian lihat sampah kalian. Kalau memang masih ada, tolong kalian bersihin dan bawa pulang lagi. Karena alam ini kita harus menjaganya. Sebelum kalian datang, alam ini sudah terjaga. Oke, teman-teman pendaki yang sejati, bawa turun sampah kalian. Hanya foto kalian yang tertinggal di sini, oke? Dari Pal Jepang, this is the Indriana MS. Aduh.